Sekarang ini, sebagian besar ponsel pintar dilapisi kaca agar terlihat bagus. Tapi pilihan desain ini punya kelemahan. Benturan kecil saja bisa membuat permukaan ponsel pecah. Tapi, kenapa layar ponsel terbuat dari kaca? Dan bukan sesuatu yang lebih sulit retak seperti plastik? Plastik lebih kuat daripada kaca saat jatuh. Sebenarnya, kamu bisa membeli ponsel pintar dengan layar plastik dengan harga yang jauh lebih murah. Tapi, layar itu tidak akan berfungsi sebaik kaca. Layar sentuh ponsel pintar yang terbuat dari kaca lebih sensitif terhadap jari daripada layar plastik, sehingga responsnya lebih cepat. Kaca tidak hanya tampak lebih mewah daripada plastik, tapi juga lebih terpercaya. Kelemahan lain menggunakan plastik adalah kelembutannya. Ini berarti hampir semua benda bisa menggoresnya. Jika layar ponsel terbuat dari plastik, kamu tidak akan bisa menyimpannya di tas tanpa tergores benda lain. Dan jangan simpan ponsel plastikmu di saku jika kamu harus mengantongi kunci. Kaca yang digunakan untuk membuat layar ponsel pintar biasanya tahan goresan, sehingga kamu tidak perlu khawatir kunci merusaknya. Tapi bagaimana kaca bisa begitu tahan terhadap goresan, tapi sekaligus sangat rapuh saat jatuh dari tempat tak begitu tinggi sekalipun? Itu karena kekerasan kacanya. Kelemahan utamanya adalah kaca sangat rapuh. Bahan yang tidak bisa ditekuk cenderung mudah patah. Perusahaan ponsel dan pemasok kaca harus mencapai keseimbangan tepat antara kerapuhan dan kekerasan, dan ini bisa sulit. Solusi untuk masalah ini ditemukan dalam Gorilla Glass yang digunakan di banyak ponsel sekarang. Meski belum ada yang menemukan bahan sempurna untuk digunakan pada layar ponsel pintar, kaca yang diperkuat secara kimia ini memiliki karakteristik hebat, tipis, ringan, dan tahan terhadap kerusakan. Gorilla Glass hampir tidak mungkin tergores dan bisa tahan saat jatuh dari ketinggian. Pabrikan ponsel selalu mencari cara baru untuk membuat ponsel lebih tahan lama dan lebih pintar. Dan terkadang saat mulai memikirkan tampilan ponsel pintar masa depan, mereka mendapatkan beberapa ide menarik. Ada kemungkinan kelak ponsel pintar akan sepenuhnya menggantikan bank dan kartu kredit. Di seluruh dunia, orang bisa mengirim uang sepenuhnya melalui aplikasi seluler seperti Apple Pay atau Samsung Pay. Berkat ponsel pintar, banyak toko mungkin tidak memiliki mesin kasir biasa lagi. Ponsel pintar mungkin akan memainkan peran yang lebih penting sebagai sistem autentikator. Ponsel membutuhkan hal-hal seperti GPS, biometrik, dan data pengguna untuk mengonfirmasi pembayaran dan transaksi lainnya. Tapi, penemuan yang berbeda pasti menjadi pemenang. Semakin banyak ponsel pintar menjadi fleksibel. Kelak, kamu mungkin tidak lagi menggenggam ponsel. Sebagai gantinya, layar yang lentur bisa melilit pergelangan tangan seperti gelang. Tampilan melengkung seperti ini pun akan berfungsi penuh. Gadget lain untuk orang yang tidak suka membawa ponsel juga sedang dikembangkan. Ponsel yang mirip pelacak kebugaran. Gadget seperti ini tidak akan memiliki layar sama sekali. Sebagai gantinya, ia akan memproyeksikan antarmuka ponsel ke lengan. Gadget itu bahkan mungkin dilengkapi sensor khusus yang menangkap gerakan jemari. Ponsel sudah bisa membuka pintu, mengangkat palang di tempat parkir, dan menyalakan microwave. Teknologi seperti ini bisa menyebar lebih luas dari waktu ke waktu. Teknologi rumah pintar bisa meningkatkan keamanan. Misalnya, jika seseorang masuk ke rumah, kamu akan menerima alarm meski kamu jauh dari rumah. Tapi di masa depan, kamu mungkin bisa melakukan lebih banyak hal melalui ponsel pintar. Misalnya, ponsel mungkin bisa memberikan perintah kepada robot pembantu di masa depan. Atau mungkin hanya menumbangkan pencuri di ruang tamu. Meski ponsel punya baterai bagus, biasanya itu hanya bertahan 2 hari atau kurang. Ini mungkin berubah di masa depan. Pengembang selalu mencari cara untuk membuat baterai lebih kuat. Mereka juga berusaha membuatnya lebih kecil dan lebih ringan. Ponsel memiliki banyak warna, sehingga terkadang sulit untuk memilih warna yang kamu sukai. Hitam, perak, dan putih adalah warna klasik. Tapi bagi sebagian orang, ini agak membosankan. Warna cerah lebih menonjol, tapi itu bisa memberi ponselmu tampilan yang kurang profesional. Tapi ini tidak akan menjadi masalah di masa depan saat layar mungkin menutupi semua permukaan ponsel. Dengan cara ini, kita mungkin memiliki pilihan untuk mengubah warna ponsel agar sesuai dengan suasana hati atau situasi. Kita semakin sering bersuah foto, jadi kita butuh kamera depan yang bagus pada ponsel. iPhone punya lekukan besar di atas layar untuk mengakomodasi kamera ini. Ponsel Samsung punya lubang di atasnya untuk itu. Pilihan desain ini mengambil ruang pada layar ponsel, tapi sebentar lagi kita akan memiliki teknologi kamera di bawah layar. Kamu bahkan tidak akan melihat kamera itu lagi, karena itu akan berada di bawah layar ponsel. Kelak, kita bahkan mungkin memiliki ponsel pintar holografis.
Ponsel ini akan ditutupi oleh ribuan lensa mata ikan yang menyebarkan cahaya ke berbagai arah. Fitur ini akan memungkinkan kita untuk melihat gambar 3D di layar ponsel pintar tanpa kacamata atau peralatan khusus apapun. Para peneliti telah menciptakan teknologi ini, tapi masih jauh dari sempurna. Resolusi layar pada ponsel percobaan ini hanya 160 x 104 piksel, dan itu bukan yang terbaik. Ponsel pintar di masa depan juga bisa membantu meningkatkan pola makan. Ponsel akan bisa memindai makanan dan menghitung kalori. Beberapa produsen tidak menunjukkan semua bahan yang mereka masukkan ke dalam makanan. Dengan teknologi ini, kamu akan bisa melihat setiap bahan di layar dan membuat keputusan yang tepat, atau tidak. Tampilan ponsel pintar sangat bagus untuk menonton video dan bermain game, tapi tidak untuk membaca. Layar e-ink yang digunakan pada perangkat baca elektronik adalah pilihan yang jauh lebih baik. Itu tidak hanya lebih aman bagi mata, tapi juga lebih nyaman. Kamu bisa membaca e-book di luar, bahkan di bawah sinar matahari langsung. Ponsel pintar masa depan mungkin bisa beralih ke mode membaca ini kapanpun kamu membutuhkannya. Ponsel pintar di masa depan bahkan mungkin tidak tampak seperti ponsel sama sekali. Ponsel mungkin punya bentuk yang sama sekali baru, tapi masih melakukan tugas yang sama yang dilakukan ponsel pintar saat ini. Misalnya, di masa depan, ponsel dapat diganti oleh perangkat realitas berimbuh atau augmented reality. Ini mungkin terlihat mirip dengan versi baru Google Glass. Kacamata dengan teknologi AR mungkin bisa memproyeksikan gambar di depan mata. Kamu bisa menonton acara favorit, bermain game, melihat foto, dan menjelajahi halaman web tanpa ponsel fisik. Kamu bahkan tidak lagi butuh TV nyata di rumah. Itu tentu menghemat uang dan ruang. Hey! Jika kamu belajar hal baru hari ini, klik tombol suka di video ini lalu bagikan pada teman-temanmu. Inilah beberapa video menarik lainnya yang bisa kamu tonton. Klik saja video di salah satu sisi layar, dan ingat, tetaplah di sisi terang kehidupan.